Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adli MS28. Seperti biasa, semoga kita semua selalu dalam sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, teman-teman, kemarin kita bahas tentang penentuan cc sepeda motor. Penentuan kita mau pakai atau ngaplikasiin seher diameter berapa untuk mengejar cc sepeda motor yang kita modifikasi. Nah, sekarang contohnya misal kita udah pakai seher 58 misal atau 57,5, pengen buat 150 cc misalkan. Nah, di sini seperti yang kemarin contohnya ada komponen mesin sepeda motor Mio karbu atau Mio 5TL. Nah, misalkan mau dibuat 150 cc, udah dapet nih, udah beli misalkan seher diameter 58 sesuai hitungan yang kemarin kita bahas misal. Nah, sekarang kalau udah dapet, otomatis ya kita bawa udah pasti ke tukang bubut buat di aplikasiin, buat dipasang di blok Mio tersebut. Nah, ini udah pasti di OB ya, udah pasti di OB, linernya diganti buat nyesuaiin seher 58 ini. Nah, yang mau dibahas sekarang ini kita harus punya patokan ya, harus punya apa, ibaratnya punya batasan gitu tentang nentuin ketebalan boringnya. Ini nih ketebalan boringnya berapa, efisiennya berapa, amannya berapa, apalagi buat harian ya. Ya kalau buat balap juga harus aman lah, harus awet gitu. Terus kita nanti bahas, aduh maaf nih gelap, tentang menentuin decknya. Deck ini bibir liner lah, bisa umumnya banyak yang bilang bibir liner, batasan sehernya ini ke sini. Nah, itu ngaruhnya nanti kehitungan kompresi, ke performa motor juga pasti ngaruh lah. Ada hitung-hitungannya juga ya. Nanti pasti kita kedepannya bahas pengukuran kompresinya. Nah, oke, kita kembali ke bahasan. Di sini kita udah dapet seher 58 misal, udah dikerjain juga ke tukang bubut, udah diganti linernya juga. Nah, udah di quarter juga misal. Nah, kita harus punya patokan buat ketebalan linernya, amannya gitu. Nah, kita udah pasti ya pakai sigmat, pakai jangka sorong. Nah, kalau menurut versi saya, ini versi saya ya, seperti biasa kita ngobrol-ngobrol lah, kita sharing bareng juga. Menurut versi saya, kalau buat liner itu amannya ya, amannya minimal, kalau apalagi buat harian ya, 1 mili udah tipis sih sebenarnya. 1 mili ini udah tipis, di 2 mili lah, 2 mili masih aman lah, masih bisa, masih aman gitu 2 mili. Nah, kalau ini kebetulan berapa ya, ini mesin yang mau di repair juga sih, udah lama juga. Aduh maaf gelap nih, maaf gelap, pasti nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan ini masih di 1,5 mili. 1,5 mili sebenarnya di bawah 2 mili udah tipis sih. 1,5 mili masih bisa lah ya, masih bisa, cuman rentan panas sih, rentan panas. Tuh kelihatan nggak, 1,5 mili ya, rentan panas ya. Diusahakan sisanya itu bibir liner, maaf lagi bibir liner. Diusahakan ketebalan boring minimalnya paling tipis 2 mili. 2 mili aman lah, udah masuk aman ya. Nah, terus yang kedua, kalau
Kalau masalah ini ya, bentar, masukin dulu. Aduh maaf nih, sengaja bikin video di rumah, soalnya kemarin pas pertama bikin video yang kemarin di bengkel berisik motor. Ini kebetulan ada waktu luang bikin video di rumah. Sibuk micet. Enggak sih, bercanda. Aku orangnya baik, insya Allah. Bercanda biar nggak boring lah, biar nggak gabut, biar nggak serius amat. Ini di papainya boring, gabut, serius amat. Nah, yang dimaksud deck ini, kalau bahasa umumnya bibir liner ini nih. Bibir linernya pasti udah pada tahu lah. Nah ini, tapi ngukurnya dalam keadaan mesin nanti terpasang ya. Maksudnya terpasang ya, ini kepasang di kruk as, ini pasang normal lah, kayak mau disetin gitu. Terus ini dipres sama pen piston, dipres sampai keteken, nanti si piston diputar dalam keadaan TMA, titik mati atas. Nantilah sebenarnya saya juga sih pengen buat video itu sama real sama prakteknya gitu di motor yang hidup, tapi kedepannya pastilah. Belum ada modal. Nah, ketebalan mendem seher atau deck atau bibir liner itu sebenarnya sih ada hitung-hitungannya, tapi di sini udah saya rangkum juga berapa sih penentuannya, kita menentukan decknya, bibir linernya yang efektif gitu, yang aman, tapi ketenaga juga nggak hilang gitu. Sekarang percuma kan, misalkan udah pakai seher gede, udah pakai klep gede, tapi ini terlalu mendem, hitungan kompresinya nggak dapet juga, tenaga malah gimana ya, banyak yang bilang gede hoak lah, suara doang, kenceng kagak, katanya gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah di sini saya udah rangkum. Kalau ngebahas masalah hitung-hitungannya pasti lama sih, tapi nanti kedepannya, apalagi kalau ada yang mau sama-sama belajar, pasti saya dijelasin lah semua hitung-hitungannya ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, ini versi saya ya. Saya bukan bermaksud mengajari, bukan bermaksud juga hitungan saya ini paling benar, bukan. Ini kan versi saya gitu. Nah di sini nih, kita skip dulu di mesinnya. Kelihatan nggak? Duh maaf nih, masih amatir, masih pemula juga. Nah udah gini aja lah. Nah kelihatan nggak teman-teman? Nah kelihatan ya, semoga kelihatan. Nah di sini menentukan deck piston atau bibir liner yang tadi ya, menentukan deck piston atau bibir liner yang tadi. Ini udah saya rangkum sesuai hitung-hitungan juga. Nah 100 cc sampai dengan 125 cc ya, misal dirubah ya dari 100 cc sampai dengan 125 cc itu 0,4 itu ininya ya, sisa bibir linernya atau mendem sehernya 0,4 sampai dengan 0,6. Kita ambil tengahnya aja, 0,05 lah, setengah mili gitu. Nah 125 cc sampai dengan 150 cc 0,04 maaf, sampai dengan 0,08. Kita buletin aja lah, biar nggak terlalu susah nentuinnya. 1 mili, di 1 mili aja mendemnya. 150 cc sampai 200 cc 0,04 sampai dengan 0,010. Kita ambil 1 mili aja. 200 cc sampai dengan 250 cc 0,04 sampai dengan 0,010.
sama kita buletin aja 1 mili nggak apa-apa. 250 cc sampai dengan 300 cc 0,04 sampai dengan 0,010 sama kita buletin aja 1 mili. Nah 300 cc ke atas atau FFA kebanyakan kan sekarang lagi musim-musimnya bore up supermoto atau bore up buat apa ngetrail lah ke gunung buat adventure terabas gitu. Kebanyakan di KLE kan bore up-nya sampai 300 cc 310 320 ya. 0,04 sampai dengan 0,10 kita buletin aja 1 mili. Nah gini, sekarang kembali lagi ke contoh yang tadi. Kita kan yang tadi share 58 ya Mio, anggap di 150 cc lah, di 150 cc sampai 200 cc kan anggap di hitungan yang ini. Kita ambil di 1 mili. Nah kita tentuin decknya itu 1 mm. Tapi contohnya ini di keadaan mesin terpasang ya, keadaan pas tadi pas TMA. Maaf gelap nih, pasti udah pada tahu lah, udah pada ngerti juga yang suka bongkar-bongkar itu. Nah deck yang ini sisanya ya, contohnya di mesin ya, udah di mesin contoh menentukan decknya di angka 1 mm. Bentar kunci dulu. Nah kelihatan 1 mili, nolnya pas garis di pertama, garis pendek pertama di depan 0 1 mm ya. Nah gitu, jadi penentuannya itu yang tadi mengarahnya nanti ke apa, ke hitungan kompresi, ke power motor juga, hasil dari modifikasi yang kita kerjain juga gitu. Nanti kesimpulannya pasti ada kedepannya ke hitungan part-part selanjutnya gitu teman-teman. Nah sekian dulu ya video saya kali ini, mohon maaf kalau kurang jelas juga hasil videonya, masih pemula. Terus nanti yang mau saya bahas, oh ya maaf, kemarin kan penentuan cc, penentuan kita mau pakai sehernya berapa udah. Terus barusan menentukan atau batasan bibir, ketebalan bibir liner yang efisiennya, yang efektifnya, yang amannya berapa udah ya. Barusan di angka 2 mili, paling tipis itu 2 mili ya, syukur-syukur 5 mili 4 mili, wah itu aman sih, enak. Terus barusan menentukan bibir liner atau mendem sehernya atau decknya, umumnya kayak gitu ya, udah pada tahu lah di angka berapa. Barusan juga udah ada rangkumannya, ini sekali lagi ada rangkumannya juga, bolehlah kalau misalkan kepake gitu, boleh di screenshot. Nah ini oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Nanti saya buat video menentukan diameter klep, pengaplikasian diameter klep yang efisiennya sama spek motor. Misalkan kita bikin 150 cc dengan ngaplikasiin seher 58, klepnya itu pakai berapa, kalau 200 cc pakai berapa, 130 enaknya pakai berapa, diameter klep in egg-nya pakai berapa, yang sesuai spek, yang apa ya, ibaratnya sesuai inilah kebutuhan si mesin tersebut yang kita modifikasi. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf bila ada bila masih banyak kesalahan. Saya mohon teman-teman memakluminya. Dan seperti biasa buat para sehu-sehu, buat para senior-senior saya, mohon pembetulannya, mohon koreksinya bila cara saya ini masih banyak kekurangannya. Sekian dulu.
saksikan dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.